kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah Fairuz Ad-Dailami, seorang sahabat yang berketurunan Persia. Ya. Beliau radhiyallahu anhu termasuk dari kumpulan yang dikatakan atau disebut sebagai Al-Abna. Ya, Al-Abna ini adalah anak-anak yang terlahir dari ayah Persia dan ibu yang memiliki nasab Arab, ya, percampuran antara Persia dan Arab. Kemudian anak-anaknya itu ya dikumpulkan menjadi atau seperti sebuah komunitas ya bernama Al-Abna. Fairuz Ad-Dailami pernah disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, kembali ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Fairuz Ad-Dailami ini adalah orang yang memiliki kemuliaan dan seorang anak dari keturunan yang mulia, ya. Dan tentunya jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan sebuah keutamaan dari para sahabatnya, ya, maka ini adalah sebuah berita gembira, ya, yang khusus kepada mereka orang-orang yang disebutkan atau para sahabat yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nama-namanya atau keutamaan-keutamaannya. Meskipun ya tentu berkali-kali ya kita sebutkan masing-masing dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an memiliki keutamaan masing-masing yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan secara umum tentunya para sahabat adalah generasi yang mulia, generasi yang paling utama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah bermula di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya pulang dari Haji Wada, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan rasa sakitnya yang terus ya artinya terus meningkat ya atau bertambah parah setelah Haji Wada tersebut. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari tentunya ya ini merupakan sebuah tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya di masa sakitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata mulailah perpecahan dari kaum muslimin, ya, artinya di sini bukan berarti kaum muslimin yang berpecah belah, ya, bukan antara kaum muslimin yang berpecah belah, akan tetapi yang dimaksud adalah mulai keluarnya orang-orang yang tadinya sudah berislam, mulai keluarnya mereka murtad ya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menimbulkan ya perpecahan dari kalangan kaum muslimin dan musuh-musuh Allah yang memang sebenarnya mereka ini bukanlah kaum muslimin yang sejatinya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terbukti ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat dengan ajalnya, mereka akhirnya ya banyak dari mereka yang mulai keluar dari keislamannya. Dan lebih parahnya lagi, ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi yang baru, nabi yang diutus oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Yang paling terkenal ya di masa akhir dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3. Musailamah al-Kadzab, Tulaihah al-Asadi, dan juga Al-Aswad. Ya, 3 orang ini ya adalah orang yang bukan hanya keluar dari keislamannya, ya, bukan hanya menjadikan
dahulunya ya Islam sebagai topengnya, akan tetapi mereka secara terang-terangan ya seakan-akan melawan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengaku sebagai nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan kisah dari para orang-orang murtadin, juga para pengaku nabi palsu ini ya, tentunya ada di kisahnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun ada satu orang yang masih di zamannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Aswad ya. Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad ini ya, dia mulai memperlihatkan kesombongannya. Al-Aswad adalah seorang yang sebenarnya basicnya dia adalah seorang dukun, seorang kahin, yang dia setiap harinya menggunakan kaos tangan, kemudian pakaian hitam dan bertopeng untuk menutupi wajahnya. Dikatakan dalam kisah yang lain untuk menutupi kewibawaannya, agar orang-orang tidak tahu bahwa ya ini mungkin ya dengan wajah yang seperti apa, wallahu a'lam bishawab, untuk menjaga kewibawaan dan juga ya identitasnya sebagai dukun atau sebagai seorang kahin. Al-Aswad mulai ya dia mendakwahkan ajarannya ini, yang dia mengaku menjadi seorang nabi, kepada orang-orang yang mengikutinya ya, kepada para kaumnya. Dan yang pertama kali beriman kepadanya atau mengikutinya adalah dari kaumnya sendiri. Al-Aswad adalah orang yang sangat-sangat licik ya, orang yang sangat licik, dan dia ya mempelajari ilmu ya, istilah kalau kata orang Indonesianya ilmu hitam ya, ilmu perdukunan. Dan dia melakukan trik-trik licik untuk menipu orang-orang ya yang dia dakwahi. Termasuk diantaranya adalah ya cara dakwahnya dia ya, artinya menarik orang-orang untuk mempercayainya, adalah dia mengutus beberapa dari orang-orangnya untuk memata-matai kaumnya ya, dan juga kaum-kaum sekitarnya. Apapun permasalahan yang ada di saat itu ya, atau ada kejadian apapun yang terjadi, maka kemudian dilaporkan kepada Al-Asad, sehingga ketika nanti orang-orang itu datang ya, diseru atau dipanggil oleh Al-Asad, dia kemudian sudah mengetahui tentang perkara yang terjadi ya, atau yang akan dilaporkan. Jadi seolah-olah dia tahu dari wahyu, padahal ya salah satu dari cara liciknya adalah dia mengirim mata-mata di seluruh kampung ya, di seluruh desa, untuk mengetahui keadaan mereka. Dan terus ya dia bertambah dan bertambah pasukannya atau pengikutnya, karena memang banyak sekali tipu dayanya yang membuat orang-orang akhirnya percaya dengan perkataan Al-Aswad ini. Dikatakan sampai pada ya di Yaman itu hampir dikuasai oleh Al-Aswad, sampai juga ke wilayah Taif. Dan ini tentunya didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak bisa dibiarkan tentunya. Ya, hal ini tidak bisa dibiarkan. Bahkan juga ya Al-Aswad ini sempat ya datang ke Sana'a, kemudian membunuh gubernur Sana'a ya, dan menikahi ya tentunya secara paksa ya mantan istri dari gubernur Sana'a ini ya. Dan gubernur Sana'a ini adalah salah satu anak dari orang-orang Persia yang beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ketua ya, atau pemuka terbesar dari orang-orang Al-Abna tadi yang kita sebutkan di awal. Dan salah satu dari anak-anak
atau al-abna, ya, pemukanya juga diantaranya adalah Fairuz, seorang sahabat yang akan kita kisahkan ini. Ya, kemudian pemirsa dan juga pendengar sekalian, kembali kepada Al-Aswad, ya, ia kemudian akhirnya bisa menguasai beberapa daerah, dan Rasulullah SAW langsung mengirimkan 10 orang dari sahabatnya yang bisa, ya, menyampaikan amanah ini untuk mengirimkan surat kepada orang-orang, ya, diantaranya al-abna dan juga kaum muslimin yang ada di Yaman dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk, ya, bahasanya di sana Rasulullah SAW mengatakan untuk meredam, menghabisi fitnah yang terjadi di daerah tersebut. Artinya adalah yang memerangi pasukan Al-Aswad ini, Nabi palsu ini. Dan surat tersebut jatuh ke tangannya Fairuz, ya, Ad-Dailan. Jatuh kepada tangannya, ya, Fairuz, sahabat Nabi SAW. Dan ia berkata, aku tidak meragukan sama sekali kenabian Muhammad SAW dan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Bahkan, ya, beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat tentunya memusuhi, ya, Al-Aswad, ya, sebagai orang yang mengaku, ya, Nabi setelah Muhammad SAW. Maka ia pun mencari, ya, kekuatan tentunya dengan strateginya untuk bagaimana caranya menghabisi Al-Aswad ini, ya, agar tidak lagi menyebarkan kesesatan di di kalangan Jazirah Arab. Maka ia pun, ya, bersama sepupunya, ya, mencari cara bagaimana, ya, bisa menghentikan orang tersebut. Dan biqadarillah ada salah satu dari panglima, ya, Al-Aswad sendiri, Qais, ya, yang bernama Qais. Dia ditentang oleh Al-Aswad karena kesombongannya yang dia merasa sudah besar, sudah tidak membutuhkan lagi, ya, orang-orang yang, ya, seperti Qais. Maka kemudian Fairuz mendatangi Qais untuk berbicara mengenai strategi apa yang harus, ya, dilakukan untuk melawan Al-Aswad ini. Maka Qais pun, ya, dengan senang hati akan membantu Fairuz karena dia juga, ya, sudah benci tentunya dengan Al-Aswad, dengan perlakuannya yang begitu jahat, begitu kejamnya. Setelah ia tentunya berjuang bersama Al-Aswad, ternyata melihat apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Al-Aswad ini adalah sesuatu yang buruk, ya, yang tidak baik sama sekali. Ya. Kemudian Fairuz, ya, ingin mendatangkan satu orang lagi, ya, untuk melancarkan siasatnya atau strateginya, yaitu adalah istri dari Al-Aswad yang pernah menjadi, ya, korban, ya, pemaksaan istri tentunya, ya, yang suaminya dibunuh oleh Al-Aswad. Dan dia adalah sepupunya sendiri, ya, sepupunya Fairuz, ya, bernama Al-Azad, ya, atau Azad, ya, seorang perempuan yang dinikahi oleh Al-Aswad setelah membunuh suaminya. Secara diam-diam maka Fairuz ini berbicara dengan sepupunya tersebut, kemudian mengatakan, engkau mengetahui betul tentang Al-Aswad, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana perbuatannya, dan tentu ini menyelisihi apa yang telah disampaikan, apa yang telah didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan tegas, sepupunya tersebut, ya, Azad, mengatakan, benar, sungguh aku tidak meragukan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan orang ini adalah orang yang paling hina perbuatannya. Dia tidak pernah sama sekali berbuat kebaikan
kecuali hanya ya ingin menzalimi atau ingin berbuat kerusakan di muka bumi. Maka aku setuju untuk membantumu menghentikan ya di sana disebutkan oleh istrinya sendiri ya, Azad ini untuk menghentikan setan itu, sampai disebut sebagai setan ya, artinya karena saking kejamnya, saking jahatnya orang ini. Baiklah, kemudian mereka akhirnya menyusun sebuah strategi untuk membunuh Al-Aswad. Fairuz adalah algojo yang akan membunuh langsung dengan tangannya ya, Al-Aswad ini. Kemudian ia bercerita dan juga tentu mengatur strategi dengan sepupunya yang mana itu adalah istri dari Al-Aswad. Kamu mengetahui betul di mana lokasinya, bagaimana keadaannya, ceritakanlah kepada kami. Kemudian Adad ini sepupunya ini menceritakan bahwa kita tidak akan mudah untuk masuk ke dalam ruangannya atau ke dalam kamarnya, karena dia adalah orang yang sangat dijaga. Artinya banyak para penjaga di istananya tersebut ya, yang menjaga dirinya di setiap pintu, di setiap ruangan. Namun ada satu yang tidak dijaga di dalamnya, yaitu jelas adalah kamarnya. Dan kamar ini menghadap ke lokasi demikian yang saat itu ditunjuk oleh istrinya atau sepupu dari Fairuz. Maka kita akan masuk ke dalam ruangan tersebut, kamu akan mendapatkan sebuah lentera dan senjata. Ikutilah aku setelah itu, katanya. Kemudian kata Fairuz, tentu ini tidaklah suatu hal yang mudah untuk bisa masuk ke dalam ruangan tersebut ya, karena pintunya pasti terkunci, jendelanya pun pasti terkunci. Kemudian kata sepupunya, betul ya, betul, itu tidak akan mudah. Tapi aku punya sebuah ide. Datanglah atau datangkanlah seseorang yang dia menyamar menjadi kita katakan seperti tukang ya, atau orang yang membenarkan ya, entah itu pintu, ya, jendela ataupun apa yang ada di dalam kamar tersebut. Setelah itu nanti akan aku arahkan kepada tukang ini ya, untuk membuka kunci dari jendelanya atau kalau di kita slotnya ya, slot dari jendela tersebut. Maka engkau akan bisa masuk dari luar ya, mencongkel jendela itu dengan mudah karena tidak terkunci lagi. Baiklah, ini adalah ide yang bagus ya. Dan kita akan lakukan ini di malam hari sampai terbit fajar, baru kita siapkan pasukan kaum muslimin untuk atau sebagai backup kita jika ada sesuatu yang naudzubillah terjadi di luar strategi tersebut. Artinya kalau ketahuan, kalau ada yang berteriak, maka kaum muslimin sudah siap untuk membantu dari gerbang luar istana tersebut. Maka 3 orang ini bersiap ya. Sepupunya yang laki-laki, dia sudah berjaga di depan gerbang. Kemudian Fairuz akan masuk ya ke dalam istana, dan istri dari Al-Aswad ini menunggu di tempat di mana mereka bertemu dan bisa mendapatkan lentera ya, atau mungkin seperti lampu dan juga senjata. Maka di malam itu strategi pun dimatangkan dengan ditambah pasukan kaum muslimin yang tentunya dipercaya oleh Fairuz untuk berjaga di luar istana, agar ketika nanti ada seruan untuk masuk, untuk berperang, mereka akan masuk. Dan itu mereka sudah janjikan ya, atau sudah ada perjanjian di sebelum matahari terbit, artinya di waktu fajar. Masuklah Fairuz ke dalam istana tersebut, dan benarlah apa yang dikatakan oleh istrinya ya, sudah disediakan ya, dari strategi tadi, artinya tukang yang sudah melonggarkan atau melepaskan ya, kunci dari jendela tersebut. Maka masuklah Fairuz dari sana, bertemu dengan
sepupunya yang perempuan, ya, yaitu istri dari Al-Aswad, dan membawa lentera serta pedang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan mereka untuk masuk ke dalam rumah atau kamar Al-Aswad, sehingga di malam tersebut atau di dini hari tersebut Al-Aswad, ya, bisa dengan mudahnya ditemukan, ya, oleh Fairuz dalam keadaan dia tertidur dan mendengkur. Ya, artinya sangat nyenyak sekali tidurnya waktu itu. Maka dibunuhlah Al-Aswad di malam tersebut oleh Fairuz Ad-Dailami. Ya, potonglah lehernya. Kemudian tentu, ya, Aswad ini berteriak. Para penjaga pun, ya, mulai panik dan mereka ingin masuk ke dalam kamar. Namun disinilah peran dari, ya, istrinya yang juga tentunya dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ia mengatakan, tenanglah, Nabiullah ini, nah ini satu, ya, perkataan yang kata istrinya, Nabiullah ini, padahal dia adalah nabi yang palsu. Tapi kan untuk mengelabui para penjaga, Nabiullah ini sedang menerima wahyu, katanya. Ya, kata istrinya tersebut, Nabiullah ini sedang menerima wahyu, janganlah kalian cemas, ya, tunggu saja di luar. Baiklah, mereka percaya akhirnya. Ya, seakan-akan Al-Aswad sedang menerima wahyu. Dan mereka terus diam di sana, ya, di istana tersebut sampai waktu subuh tiba. Ketika waktu subuh tiba, Fairuz pun naik ke atas, ya, di salah satu sisi tembok istana, kemudian memandangkan adzan, ya, adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian di akhirnya disisipi oleh Fairuz dengan asyhadu annal aswada kadzdzab, atau asyhadu annal aswada al-ansi kadzdzab. Dari teriakan Fairuz ini, maka seluruh orang yang ada di istana, para penjaga dan para pengikut Al-Aswad, ya, terkaget dengan teriakan atau dengan kumandang adzan dan juga seruan dari Fairuz tersebut, bahwa ia mengatakan Al-Aswad adalah seorang al-kadzdzab, seorang pembohong. Mulailah bersih tegang antara kubu Al-Aswad dan juga kaum muslimin yang sudah bersiap di luar istana, di belakang pagar itu. Apa yang terjadi kemudian sebelum, ya, mereka benar-benar pecah berperang? Fairuz kemudian mengambil kepala yang telah dipenggalnya, ya, dini hari tadi, yaitu kepala Al-Aswad, dan melemparkannya di hadapan para pengikut Al-Aswad. Para pengikut Al-Aswad pun mulai ciut hatinya, mereka mulai melemah, sehingga kaum muslimin dengan mudahnya, ya, menghabisi mereka. Dan dengan takbir yang bergema sebelum fajar menyingsing, kaum muslimin pun berhasil menghabisi nabi palsu dan pasukan-pasukan yang, ya, Allah sesatkan mereka. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberanian dari Fairuz bukanlah sebuah keberanian yang bisa dimiliki oleh orang lain. Bayangkan saja orang yang sangat dijaga saat itu di dalam sebuah istana. Ya, Fairuz tidak takut, tidak gentar sama sekali, karena ini adalah sebuah surat, sebuah amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jika Rasulullah sudah memerintahkan sesuatu kepada para sahabatnya, maka tidak ada satupun dari orang yang dikirimkan kepadanya surat, ya, menunda, apalagi menolak, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Fairuz Ad-Dailami adalah orang yang melaksanakan hal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian, ya, siang harinya dengan bangga, ya, Fairuz pun mengirimkan sebuah kabar, ya, berita melalui surat atau utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
bahwa nabi palsu ini telah mati, ya, telah diselesaikan urusannya oleh Fairuz Ad-Dailami. Namun ya, di saat itu juga ternyata ketika utusan Fairuz ya sudah datang ke Mekah, sudah datang ke Madinah untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, sudah wafat sejak ya, dini hari atau malamnya. Namun wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah turun tentang kabar matinya atau dibunuhnya Al-Aswad. Maka di malam sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, malam ini telah wafat, telah mati Al-Aswad yang mengaku menjadi nabi palsu. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut. Dan kemudian Rasulullah menambahkan, dan orang yang membunuhnya adalah orang yang mulia dan berasal dari keturunan yang mulia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Dia adalah Fairuz Ad-Dailami, seorang berketurunan Persia dan ibunya dari Arab. Maka ya Allah memuliakan dirinya dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya mulai saat itu tentunya menjadi tugas bagi khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq untuk untuk menumpaskan orang-orang murtadin dan juga para nabi palsu yang tersisa, di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Pemirsa dan juga pendengar sekalian, ya demikian yang bisa kita sampaikan dari sebuah kisah dari sahabat yang mulia Fairuz ya. Semoga bisa kita ambil hikmah dan juga pelajarannya, terutama ya tentunya kisah dari sahabat yang kita kisahkan atau kita ceritakan pada kesempatan kali ini, Fairuz Ad-Dailami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.